Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yang kali ini kita akan membahas tentang perawatan jenazah. Ada tiga hal yang nanti kita bahas. Yang pertama adalah tentang perawatan jenazah, takziah, dan ziarah kubur. Untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tentang tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Untuk mendukung proses pembelajaran ini, nanti anak-anak bisa mencermati video tentang memandikan jenazah, mengkafani jenazah, kemudian menyolatkan jenazah, sampai menguburkan jenazah, serta takziah dan ziarah. Kita akan belajar tentang aspek fikih dengan standar kompetensi, memahami ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan tata cara pengurusan jenazah dan memperagakan tata cara pengurusan jenazah. Baiklah anak-anakku, kita langsung saja. Apa itu yang dimaksud dengan perawatan jenazah? Perawatan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Adapun hukum melaksanakan pengurusan jenazah adalah fardu kifayah bagi seorang Islam. Artinya ketika sudah ada salah satu yang mengerjakannya, maka yang lain gugur dari kewajibannya. Anak-anakku yang saya sayangi, sebagaimana tadi saya sampaikan, kita akan membahas tentang bagaimana memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Pertama, kita akan bahas tentang bagaimana mekanisme memandikan jenazah. Syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan. Jadi tidak semua jenazah wajib dimandikan. Yang wajib dimandikan ini. Pertama, jenazah itu orang Islam. Kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Misalkan kena bencana alam dan lain sebagainya. Yang ketemu hanya potongan tangan, potongan kaki, atau potongan organ tubuh lain. Itu wajib dimandikan. Yang selanjutnya bukan karena mati syahid dalam medan pertempuran. Catatan dalam memandikan jenazah, yang memandikan jenazah harusnya sejenis atau satu mahram dengan jenazah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukanya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, bersihlah ia dari segala dosanya seperti keadaan sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Sabda beliau dilanjutkan, hendaklah yang mengepalainya keluarga terdekat kepada mayat jika pandai memandikan mayat. Jika tidak pandai, siapa saja yang dipandang berhak karena waroknya atau karena amanahnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi salah satu manfaat hikmah memandikan jenazah, dan ketika jenazah itu punya kekurangan, kita menyembunyikannya, kita akan dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tata cara memandikan mayat. Jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi, ya bisa meja, bisa ranjang, atau bisa dipan. Kemudian dipasang bantalan 5 atau 7. Biasanya di desa itu dipakai pohon pisang yang dibelah untuk bantalan. Kemudian jenazah dimandikan di tempat tertutup. Jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan atau penutup aurat. Setelah jenazah dibaringkan di atas pohon pisang yang tadi dibelah, itu bantalan, lalu dengan air dan sabun jenazah dibersihkan dari najis yang melekat di tubuhnya. Sesudah itu dubur jenazah juga dibersihkan hingga bersih dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan. Kemudian ganti sarung tangan yang bersih untuk membersihkan bagian gigi dan mulut jenazah. Setelah itu jenazah dibersihkan dari najis serta gigi dan mulutnya sudah dibersihkan. Lalu dengan menggunakan air dan sabun mandi, seluruh tubuh jenazah dari rambut, kepala sampai telapak kaki dimandikan sampai bersih. Disunahkan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan, kemudian baru tubuh sebelah kiri. Selain itu juga disunahkan dimandikan 3 kali atau 5 kali. Guyuran maksudnya. Bukan sudah selesai mandi dimandikan lagi, bukan. Tapi 3 atau 5 kali ambalan dalam mengguyur jenazah tersebut.
Setelah selesai dimandikan, kemudian dirapikan rambutnya serta dibutuhkan sebagaimana wudunya orang yang akan sholat. Nah, kemudian badannya dikeringkan dengan handuk. Setelah itu selesailah memandikan jenazah. Setelah jenazah selesai dimandikan, kemudian masuk ke yang kedua, yaitu jenazah akan dikafani. Mengkafani jenazah maksudnya adalah membungkus jenazah dengan kain kafan. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan yang untuk mengkafani jenazah itu diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambilkan dari harta peninggalan jenazah jika ia meninggalkan harta. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bersih, berwarna putih, dan sederhana. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ilbisu min thiyabikumul bayadi, fa inna khairu thiyabikum Fakafinu fiha mautakum, rawahu Tirmidzi. Yang artinya, berpakaianlah kamu dengan pakaianmu yang berwarna putih, karena pakaian putih merupakan pakaian terbaikmu. Dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, Rasul juga bersabda yang artinya, janganlah kamu berlebih-lebihan memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kain kafan itu akan segera hancur. Hadis riwayat Abu Dawud. Anakku yang saya sayangi, yang selanjutnya adalah tata cara atau ketentuan mengkafani jenazah. 1. Jenazah laki-laki atau wanita minimal dibungkus dengan selapis kain kafan yang dapat melapisi seluruh tubuhnya. Untuk jenazah laki-laki dibungkus 3 lapis kain kafan, yang tiap lapisnya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Untuk jenazah wanita sebaiknya dilapisi dengan 5 lembar kain kafan, yaitu kain basahan, baju tutup kepala, kerudung atau cadar, dan kain kafan yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Anak-anakku, lanjutnya adalah cara memakai kain kafan. Mula-mula hamparkan selembar tikar di atas lantai, lalu bentangkan 4 utas tali di atasnya, yang kira-kira letaknya ada di atas kepala, kemudian di tangan, yang disedekapkan, di lutut, dan mata kaki jenazah yang hendak dikafani. Tapi ini bukan sebuah kewajiban jumlahnya ya. Menyesuaikan fleksibel. Bisa 4, bisa 5, atau bahkan bisa sampai 7. Hamparkan di atas tikar tersebut kain kafan yang sudah disiapkan sehelai-helai, dan setiap helainya diberi harum-haruman. Jenazah hendaknya diolesi kapur barus ini. Kapur halus ini maksudnya. Kemudian diletakkan di atas hamparan kain kafan yang telah disediakan. Kedua tangan diletakkan di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri, atau dibolehkan juga tangannya diluruskan ke bawah. Namun yang masyhur di kalangan masyarakat itu tangan kanan di atas tangan kiri. Yang selanjutnya, cara memakaikan kain kafan yang berikutnya adalah tempelkan kapas secukupnya pada lubang-lubang yang ada di bagian muka jenazah, baik itu mulut, hidung, mata, telinga, kemudian di pusarnya, kemudian di kelaminnya, dan di duburnya. Setelah itu seluruh jenazah dibalut dengan kain kafan sampai rapi, lalu diikat dengan 4 atau lebih utas tali yang sudah disiapkan, yaitu di bagian kepala, lengan, lutut, dan mata kaki, atau fleksibel menyesuaikan dengan kondisi ukuran daripada tinggi badan mayat. Anak-anakku, setelah jenazah dikafani, maka kemudian jenazah disolatkan. Maka yang ketiga adalah menyolatkan jenazah. Salat jenazah dilaksanakan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Hukumnya yaitu fardu kifayah bagi orang-orang muslim atau muslimat yang masih hidup. Tentu jumlah orang yang menyolatkan jenazah berbeda-beda. Walaupun ada salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An bin Abbasin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Rawahu Ahmad wa Muslim. Bahwa dari Ibnu Abbas pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam yang mati lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak musyrik, maka Allah menerima syafaat mereka terhadap jenazah tersebut. Diusahakan kalau bisa ya salat jenazah minimal disolati oleh orang 40. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Syarat
syarat sah sholat jenazah. Seorang yang menyolatkan jenazah, syaratnya adalah orang Islam, suci dari hadas besar dan kecil, suci baik badan, pakaian maupun tempat, suci dari najis. Kemudian menutup aurat dan menghadap kiblat. Sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Letak mayat di sebelah kiblat orang yang menyolatkan. Terkecuali kalau sholat jenazah dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Rukun sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir 4 kali. Setelah takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbir yang kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Biasanya memakai sholawat Ibrahim ini ya. Kemudian yang selanjutnya membaca doa setelah takbir. Ini biasanya Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu jika majid laki-laki, jika perempuan Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha dan seterusnya. Kemudian setelah takbir keempat membaca doa yang dilanjutkan dengan salam. Setelah takbir keempat biasanya membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu jika laki-laki. Jika perempuan Allahumma ighfirlaha Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Yang selanjutnya berdiri jika mampu. Kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya takbir yang ketiga. Tidak saya baca, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah dalam sholat jenazah. Pertama, mengangkat tangan ketika mengucapkan 4 takbir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ala kulli takbiratil janazah. Rawahul Baihaqi. Artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya pada semua takbir salat jenazah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua bacanya itu sir atau israr. Suaranya itu direndahkan, tidak jahar ya. Yang ketiga, kemudian membaca ta'awudz, itu disunahkan. Setelah ta'awudz baru membaca basmalah, kemudian baru takbir kedua dan seterusnya. Beberapa hal tentang sholat jenazah. Satu, sholat jenazah boleh dikerjakan secara munfarid atau sendirian, namun sebaiknya sholat jenazah dilakukan dengan cara berjamaah. Wanita yang beragama Islam boleh dan sah menyolatkan jenazah. Namun di kalangan masyarakat, anak perempuan belum terbiasa melaksanakan sholat jenazah, kecuali di tempat-tempat tertentu. Yang ketiga, jika jenazah disolatkan ada di tempat sholat, perhatikanlah hal berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan orang yang menyolatkan, yaitu imam dengan posisi jenazah kepalanya di utara, badan dan kakinya menjulur ke selatan. Bila jenazah laki-laki, maka yang menyolatkan dalam hal ini adalah imam, hendaknya berdiri menghadap jenazah sejajar dengan kepalanya. Tetapi jika jenazahnya perempuan, imam berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah. Jadi berbeda antara posisi imam ketika sholat laki-laki dan perempuan. Jika jenazahnya banyak, terdiri dari laki-laki dan wanita, maka cara menyolatkannya boleh sekaligus. Dengan ketentuan, jenazah laki-laki diletakkan lebih dekat dengan yang menyolatkan atau imam. Sedangkan jenazah wanita lebih dekat ke kiblat. Selanjutnya, sholat jenazah dikerjakan sesuai dengan urutannya, sebagaimana tercantum dalam rukun sholat jenazah. Yang keempat, sholat jenazah gaib adalah sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di tempat sholat. Tata caranya sama kalau dengan menyolati sholat jenazah yang ada di tempat, takbir 4 kali dan seterusnya, bacaannya juga sama, hanya beda di niat saja. Kemudian yang kelima, menyolatkan jenazah di atas kuburnya. Hukumnya boleh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya Nabi Muhammad SAW sampai ke sebuah kubur yang masih basah, kemudian beliau mensolatkannya dan mereka para sahabat berbaris di belakangnya beliau dan bertakbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku, setelah selesai disolatkan, kemudian jenazah dikuburkan. Menguburkan jenazah adalah salah satu hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam, walaupun fardunya adalah fardu kifayah. Penguburan jenazah sebaiknya disegerakan, tidak usah nunggu terlalu lama. Bahkan kadang-kadang di desa ada yang nunggu
anaknya pulang padahal belum berangkat dari Jakarta dan lain sebagainya. Yang terbaik adalah segera dikuburkan. Sesuai sabda Rasulullah SAW, usri'u bil janazati fa in kanat solihatan qarrabtumunaha ilal khairi wa in kanat ghairu dzalik fasyarrun tad'unaha ala riqabikum. Rawahul jamaah. Artinya segerakanlah jenazah itu dikuburkan. Jika ia seorang yang soleh, ia akan segera cepat mendapat ganjaran kebaikan. Dan jika ia tidak soleh atau ahli maksiat, ia akan cepat meninggalkan kejelekan dari pundak-pundak kamu semua. Hadis riwayat Al-Jamaah. Selanjutnya tentang lubang dan tata cara penguburan. Pertama tentang lubang kubur atau liang lahat. Lubang kubur dibuat memanjang dari arah utara ke selatan, panjangnya disesuaikan dengan panjang jenazah. Dalamnya sekiranya cukup menyimpan bau jenazah tidak tercium dari luar. Di bagian dasar hendaknya dibuatkan lubang lahat, yakni lubang tempat meletakkan jenazah yang akan dikuburkan. Tata cara penguburan jenazah setelah sampai di makam, hendaknya masih dalam keranda jenazah diletakkan di pinggir atas lubang sebelah kiblat. Kemudian 3 laki-laki muslim, sebaiknya ini dari keluarga terdekat ya, turun ke lubang kubur. Dan 3 lainnya terdiri di atas kubur menghadap jenazah. 3 laki-laki yang menghadap jenazah mengangkat jenazah tersebut dan menyerahkan kepada 3 laki-laki yang berdiri di lubang kubur. Nah, kemudian jenazah diletakkan dengan hati-hati di lubang lahat dengan posisi miring. Kepala di sebelah utara, kaki berada di sebelah selatan, terus jenazah dihadapkan menghadap ke kiblat. Tata cara penguburan jenazah berikutnya adalah ketika jenazah dimasukkan ke dalam lubang kubur disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas nama agama Rasulullah SAW. Setelah ada di ruang lahat, kemudian keempat tali yang mengikat jenazah dilepas. Dan kain kafan yang menutup mukanya disingkapkan, sehingga muka jenazah dapat mencium tanah. Setelah jenazah sudah diletakkan di lubang lahat, jenazah ditutup dengan papan atau bambu, atau yang disebut dengan anjang-anjang, lalu ditimbun dengan tanah. Perbuatan sunnah pada saat pemakaman. Jika jenazah perempuan dinaungi dengan kain, atasnya ditutup kain. Kemudian meninggikan kubur sekedarnya, diuntuk-untuk bahasanya itu nanti saya itu. Yang ketiga menandai kubur dengan batu atau kayu yang ditancapkan di bagian kepala. Maka nanti yang bagian kepala dan bagian kaki. Menaruh kerikil di atas kubur dan pelepah basah. Biasanya pelepah basah ini diganti dengan potongan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Menyiram kubur dengan air, kemudian mendoakan jenazah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, yang saya sayangi, demikian pertemuan pertama kita tentang ketentuan pengurusan jenazah. Dan silakan untuk dipelajari lebih lanjut pendalaman materinya. Nanti membuat resume, kemudian materi ini buat resume, kemudian dibagi kelompok. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melakukan praktek tentang pengurusan jenazah. Untuk kita, apa yang saya sampaikan, nanti silakan kita akan bagi kelompok, kemudian kita diskusikan nanti masing-masing kelompok untuk berdiskusi, kemudian memaparkan hasilnya, dan kita tanggapi bersama-sama, nanti kita simpulkan. Pertemuan berikutnya tinggal kita pelaksanaan praktek untuk pengurusan jenazah. Demikian, segala kekhilafan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.